Perkenalkan, nama saya Delvi Anggraini dari fase F4. Kali ini aku akan membahas materi tentang peradaban Islam pada masa modern. Jadi inilah 5 poin yang akan kita bahas nanti. Yang pertama, deskripsi Islam pada masa modern. Yang pertama, Islam pada masa modern. Masa modern menurut Harun Nasution dimulai dari tahun 1800 sampai sekarang. Masa ini disebut dengan zaman kebangkitan Islam. Ekspedisi Napoleon Bonaparte di Mesir yang berakhir tahun 1801 Masehi membuka mata dunia Islam, terutama di Turki dan Mesir, akan kemunduran dan kelemahan umat Islam. Raja dan pemuka-pemuka Islam mulai berpikir dan mencari jalan untuk mengembalikan kejayaan Islam. Padahal, pada periode klasik, Islam menjadi panglima dalam peradaban. Sebaliknya, di Barat pada masa itu masih mengalami kegelapan. Sedangkan, masa modern ini ditangani dengan adanya kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi saat itu, negara-negara Islam banyak dijajah oleh penjajah. Banyak negara Muslim mengikuti gerakan pembaharuan tersebut, sehingga lahirlah suatu tatanan baru dalam dunia Islam, yaitu kebangkitan dunia Islam, baik bidang ilmu pengetahuan, politik, pendidikan, maupun kebangkitan melawan penjajah. Usaha untuk memulihkan kembali kekuatan Islam dikenal dengan gerakan modernisasi atau pembaharu yang didorong oleh 3 faktor. Yang pertama, ada pemurnian ajaran Islam dan unsur asing yang dipandang sebagai penyebab kemunduran Islam. Yang kedua, menimba gagasan-gagasan pembaharuan dan ilmu pengetahuan dari Barat. Hal ini dengan pengiriman para pelajar Muslim untuk menguasai Turki, Mesir, dan India ke negara-negara Eropa untuk menimba ilmu pengetahuan, dilanjutkan dengan gerakan penerjemahan karya-karya Barat ke dalam bahasa Islam. Yang ketiga, kondisi negara-negara Arab seperti Mesir, Turki di bawah jajahan negara-negara Eropa, khususnya Prancis. Poin kedua, tokoh-tokoh Islam pada masa modern. Yang pertama ada Muhammad Ali Pasha. Pada tahun 1765 sampai 1849 Masehi, Muhammad Ali Pasha dilahirkan di Kaula yang berada di bagian utara Yunani. Pada bulan Januari 1765 Masehi, ayahnya bernama Ibrahim Aga dari Turki. Secara ekonomi, keluarganya termasuk tidak mampu, tetapi ia termasuk anak yang cerdas dan pemberani. 2 hal itulah yang mengantarkannya menjadi pemimpin di Mesir dan salah satu pembaharu di dunia Islam. Salah satu jasa besarnya adalah berhasil menyelamatkan Mesir dari pendudukan Napoleon dari Prancis, sehingga Sultan di Turki merestui Muhammad Ali menjadi wali Mesir. Tokoh yang kedua ada Rifa'ah Baidawi Rafiat At-Tahtawi. Pada tahun 1801 sampai 1873 Masehi, At-Tahtawi begitu dia sering dipanggil. Nama lengkapnya adalah Rifa'ah Baidawi Rafiat At-Tahtawi. At-Tahtawi lahir dari keluarga bangsawan dan dibesarkan dalam tradisi keagamaan yang kuat. Saat umur 16 tahun, At-Tahtawi telah menyelesaikan belajarnya di Universitas Al-Azhar, Kairo. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan masternya di Egyptian Army Mesir. Kemudian, ia belajar selama 5 tahun di Prancis. Selama di Prancis, At-Tahtawi menerjemahkan 12 buku dan risalah. Setelah pulang dari Prancis, At-Tahtawi
Tantawi diangkat menjadi direktur sekolah penerjemahan pada pemerintahan Muhammad Ali Pasha. Sekolah penerjemahan memiliki fungsi sebagaimana Baitul Hikmah pada masa kejayaan dinasti Abbasiyah, yaitu sebagai pusat penerjemahan buku-buku Eropa ke dalam bahasa Mesir. Ia berhasil menerjemahkan sekitar 20 buku berbahasa Prancis dan mengedit puluhan karya terjemahan lainnya. Tokoh ketiga, Muhammad Abduh pada tahun 1849 sampai 1905 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Abduh Hasan Khairullah. Ia dilahirkan di Mahawat Nasr, Syubrahin, Al-Bahirah, Mesir pada tahun 1849 Masehi. Ia masih keturunan Umar bin Khattab dari garis ibunya. Abduh belajar agama ke Syekh Ahmad pada tahun 1862. Kemudian ia melanjutkan ke Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1866. Setelah menyelesaikan studinya, ia mengajar di Al-Azhar. Puncak karirnya, ia menjadi mufti pertama di Mesir pada tanggal 3 Juni 1899. Muhammad Abduh meninggal pada tanggal 11 Juli 1905. Yang keempat, Rashid Ridho pada tahun 1865 sampai 1935 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridha bin Syamsuddin bin Bahauddin Al-Kalmuni Al-Husaini. Nama populernya adalah Rashid Ridho. Ia dilahirkan di Kalamun yang tidak jauh dari kota Tripoli, Lebanon pada tanggal 23 September 1865 Masehi. Ridha termasuk anak yang rajin. Pada saat itu, anak-anak seusianya asyik main. Ia justru menghabiskan waktunya untuk membaca buku. Setelah menyelesaikan pendidikan di Kalamun, ia melanjutkan belajarnya di Madrasah Al-Fathaniyah Al-Islamiyah atau Sekolah Nasional Islam di Tripoli. Yang kelima, Sultan Mahmud pada tahun 1785 sampai 1839 Masehi. Sultan Mahmud lahir pada tahun 1785 dan wafat pada tahun 1839. Latar belakang pendidikannya adalah agama Islam, pemerintahan, sejarah, sastra Arab, sastra Turki, sastra Persia. Ia diangkat menjadi sultan pada usia yang masih muda, yaitu 22 tahun. Dalam pemerintahannya, Turki semakin kuat. Yang keenam, ada Nami Kemal pada tahun 1840 sampai 1888. Nami Kemal lahir pada tahun 1840 dan wafat pada tahun 1888. Kemal dilahirkan dari keluarga mampu sehingga orang tuanya menyediakan pendidikan di rumahnya. Ia mempelajari bahasa Arab, Persia, dan Prancis. Dalam usia masih muda, ia sudah menjadi pegawai di kantor penerjemahan. Kemudian pindah menjadi pegawai di Istana Kesultanan. Terhadap ide-ide Barat, ia tidak mengambil sepenuhnya, akan tetapi selektif mengambil yang sesuai dengan ajaran Islam, karena ide-ide dari Barat belum tentu cocok dengan kebutuhan masyarakat Timur. Yang ketujuh, ada Syed Ahmad Khan pada tahun 1817 sampai 1898 Masehi. Syed Ahmad Khan lahir di Delhi atau India pada 17 Oktober 1817 Masehi dan wafat di Delhi pada tahun 1898 Masehi. Ahmad Khan mempelajari pengetahuan agama, bahasa Arab,
bahasa Persia, dan ilmu pengetahuan umum. Ia pernah bekerja sebagai hakim. Kemudian pada tahun 1848, ia melanjutkan studinya pada tahun 1857. Rakyat India melakukan pemberontakan kepada kekuasaan Inggris. Mengetahui hal tersebut, ia berusaha untuk mencegah terjadinya kekerasan. Dalam kesempatan tersebut, ia banyak menolong orang-orang Inggris dari pembunuhan. Atas jasanya tersebut, pihak Inggris memberi hadiah kepadanya oleh Khan. Hadiah tersebut ditolak. Ia hanya menerima gelar Sir dari pemerintah Inggris. Dengan demikian, ia terkenal dengan Sir Syed Ahmad Khan. Setelah itu, hubungan yang baik dengan pemerintah Inggris ia manfaatkan untuk kepentingan umat Islam di India. Yang terakhir adalah ke-8, Muhammad Iqbal pada tahun 1877 sampai 1938 Masehi. Muhammad Iqbal lahir di kota Sialkot di Punjab pada tanggal 9 November 1877. Ia berasal dari keluarga kelas menengah yang sederhana. Pendidikan agama didapatkan dari orang tuanya yang juga tokoh sufi di India. Setelah itu, ia belajar di maktab atau surau. Pendidikan formalnya ditempuh di Scottish Mission School di Sialkot. Kemudian dilanjutkan di Government College di Lahore. Dia mendapatkan gelar Bachelor of Arts atau BA pada tahun 1897. 2 tahun kemudian mendapatkan gelar Master of Arts atau MA dengan memperoleh medali emas. Setelah itu, ia belajar di Universitas Cambridge, London, Philosophy of Doctor atau PhD. Dari Universitas Munich, Jerman, puncak karirnya, ia terpilih menjadi Presiden Liga Muslim pada tahun 1930. Liga Muslim ini memiliki peran yang strategis dalam pergerakan kemerdekaan India. Setelah itu, ia menjadi kunci utama dalam pendirian negara Pakistan setelah sebuah negara Islam yang terpisah dari negara India. Meskipun tidak sempat menyaksikan langsung berdirinya negara Pakistan, tetapi karena jasanya ia tetap dikenang menjadi pahlawan nasional di Pakistan. Yang ketiga, ada pengaruh Islam pada masa modern bagi Indonesia. Munculnya gerakan pembaharu dalam Islam merupakan wujud dari bentuk kesadaran umat Islam dari ketertinggalan dan keterbelakangan. Gerakan penislamisme yang digaungkan Jamaluddin Al-Afghani merupakan cikal bakal dari gerakan kesatuan untuk menentang penjajah. Begitu juga di Indonesia, hal itu menjadi inspirasi agar di Indonesia dapat terlepas dari penjajah. Setidaknya, sejak dibukanya terusan Suez tahun 1869, setiap tahun ribuan umat Islam Indonesia menunaikan ibadah haji. Banyak para haji dan ulama yang melakukan perlawanan terhadap penjajah. Selama di Mekah, menurut Delir Noer, mereka memperoleh bacaan-bacaan di tempat-tempat pendidikan agama dan turut serta dalam kehidupan dan usaha-usaha pan-Islamisme. Di antara perang yang dimotori pada ulama melawan penjajah Belanda adalah Perang Padri di Minangkabau pada tahun 1821 sampai 1837. Perang di Ponegoro di Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Aceh di Aceh pada tahun 1873 sampai 1904. Perang di Banjar di Kalimantan pada tahun 1854 sampai 1864. Pemberontakan rakyat di Cilegon, Banten pada tahun 1888. Pada perang di Jambi pada tahun 1858 sampai 1907.
Yang keempat, ada dampak gerakan pembaharuan Indonesia. Dampak gerakan pembaharuan Islam di Indonesia berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk politik, budaya, pendidikan, dan ekonomi. Yang pertama, pendidikan. Gerakan pembaharuan Islam mendorong pendirian perguruan tinggi Islam seperti Universitas Islam Indonesia atau UII. Yang kedua, ada politik. Gerakan pembaharuan Islam berperan dalam membentuk kebijakan publik dan memperjuangkan keadilan sosial. Yang ketiga, ada ekonomi. Gerakan pembaharuan Islam menginisiasi program-program pembangunan ekonomi. Yang keempat, ada kesehatan dan kesejahteraan sosial. Gerakan pembaharuan Islam menginisiasi program-program pembangunan kesehatan dan kesejahteraan sosial. Yang kelima, ada toleransi dan dialog antar agama. Gerakan pembaharuan Islam mempromosikan toleransi dan dialog antar agama. Yang keenam, ada perlawanan terhadap penjajah. Gerakan pembaharuan Islam mendorong perlawanan terhadap penjajah. Yang kelima atau terakhir, ada pengambil manfaat Islam pada masa modern. Manfaat mempelajari sejarah pengembangan Islam pada masa modern adalah memunculkan kesadaran umat Islam akan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang berkembang saat ini. Di sisi lain, kita juga harus mengutamakan pentingnya ukhuwah Islamiyah, pentingnya nasionalisme, dan pentingnya kemurnian ajaran Islam. Penerapan sistem demokrasi dalam pemerintahan, pembaharuan di bidang militer, pendidikan, dan ekonomi. Penumbuhan sikap aktif dan dinamis di kalangan umat Islam. Kekuasaan Islam berkembang pesat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi. Khulafaur Rasyidin memulai ekspansi besar wilayah Islam keluar semenanjung Arab, masuk Persia, Lewan, Mesir, dan sebagian Afrika Utara. Kemudian Umayyah memperluas Islam hingga ke Spanyol dan India, dan nantinya dilanjutkan oleh Abbasiyah dengan revolusinya dan mendirikan Baghdad sebagai ibu kota dan menjadikannya pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan dunia. Kekhalifahan Abbasiyah menjadi zona perdagangan, baik barang dagang, budaya maupun pengetahuan dari Persia, India, dan bahkan Bizantium. Banyak bahasa, budaya, dan ilmu pengetahuan mengalami perkembangan. Tingkat literasi juga tinggi berkat fokus Islam pada Al-Quran dan Hadis. Dalam Al-Quran sendiri, ayat pertama yang diturunkan adalah Iqra, yang memiliki tafsir bacalah, perhatikanlah, pahamilah, mengertilah. Semua tafsir mengartikan bahwa ini menyuruh untuk mencoba mengerti, yang bisa kita interpretasikan bahwa langkah pertama dalam beragama adalah mencari ilmu pengetahuan, mencoba untuk mengerti. Dan banyak hadis dari Nabi Muhammad juga memberikan penekanan bahwa mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Di antaranya, hadis dari Anas bin Malik, mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dari Abu Hurairah, para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang banyak. Dan ini memberi motivasi yang besar bagi para ilmuwan di Abbasiyah pada masa itu, membuat mereka mencoba untuk mengerti diri, dunia, dan seisinya, menjadikan ilmu pengetahuan memiliki nilai yang sangat tinggi dalam agama. Ini yang membuat mereka tidak peduli apakah yang dipelajari karya non-muslim, asal itu memajukan pengetahuan mereka. Meskipun kita tidak bisa dengan tepat menentukan apakah tingkat literasi mereka tinggi atau tidak, tapi kita jelas bisa mengatakan bahwa tingkat literasi mereka lebih tinggi jika dibandingkan dengan Eropa yang masih berada di abad ke-8 pada masa itu. Setelah pertempuran Talas pada tahun 751 Masehi, Khalifah menangkap beberapa tahanan perang Cina dan ternyata mereka mengetahui cara membuat kertas yang membuat produksi buku menjadi jauh lebih mudah. Dan pabrik kertas dikembangkan untuk pertama kali bagi sejarah Islam di Baghdad yang bisa dikatakan sebagai titik awal dari era keemasan ini. Kekhalifahan pada masa itu juga percaya bahwa ilmu pengetahuan sangat penting dan mereka memberi pengeluaran yang besar untuk penerjemahan besar-besaran tulisan pemikir kuno, terutama dari Yunani
klasik, dan diyakini mereka mengeluarkan persentase lebih besar untuk pendidikan daripada yang negara-negara pada masa ini lakukan. Salah satu simbol dari periode ini adalah Baitul Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan, perpustakaan besar yang dibangun oleh Khalifah Al-Mansur di Baghdad. Baitul Hikmah dikatakan menjadi simbol dari keemasan ini dikarenakan ketika dia dibangun, ini menjadi awal dari era keemasan, dan ketika Baitul Hikmah nantinya hancur, ini dikatakan menjadi akhir dari era keemasan ini. Penerus Al-Mansur, Al-Rashid juga melakukan tradisi ini dan mendukung besar gerakan terjemahan, dan penerusnya Al-Ma'mun merenovasi Baitul Hikmah dan mensponsori produksi pengetahuan secara programatik dan terus menginspirasi penerus mereka untuk melakukan hal yang sama. Dan pada tahun 850 Masehi, Baitul Hikmah menjadi perpustakaan terbesar di dunia. Proyek-proyek penerjemahan besar pertama kali mengambil teks suci Al-Quran dan hadis dan menambahkan terjemahan ke berbagai bahasa untuk menyebarkan Islam ke seluruh kekhalifahan dan juga nantinya ke seluruh dunia. Dan setelah itu mereka mulai menerjemahkan karya-karya klasik dari Yunani kuno dan teks-teks Persia. Dan karya-karya Aristoteles dikatakan tidak mungkin bertahan sekarang jika saja kekhalifahan tidak menerjemahkannya pada saat ini. Dan mereka tidak hanya menerjemahkan, tapi juga menulis komentar dan tafsiran mengenai terjemahan tersebut. Mereka membandingkan, meringkas, dan bahkan menganalisisnya. Dan tidak hanya Baitul Hikmah, pada masa ini dibangun banyak sekali tempat-tempat untuk pembelajaran seperti observatorium, rumah sakit, masjid, dan perpustakaan umum. Bahkan tempat-tempat yang dikhususkan untuk belajar juga dibangun yang dinamakan madrasah atau sekolah, yang menjadi salah satu institusi pendidikan tertua yang nantinya mempengaruhi perkembangan sistem pendidikan modern. Universitas Al-Qaroin yang didirikan pada tahun 859 Masehi menjadi universitas pemberi gelar tertua di dunia. Universitas Al-Azhar juga merupakan madrasah awal lain yang kini diakui sebagai universitas. Dan Cordoba pada tahun 900-an juga menjadi pusat dari ilmu pengetahuan. Madrasah menjadi pusat penting untuk penyebaran ilmu. Diperkirakan ada puluhan di Baghdad pada tahun 1200-an dan 100-an di Damaskus pada tahun 1500-an. Setiap madrasah ini memiliki semacam perpustakaan untuk menyimpan buku-buku mereka dan masjid untuk beribadah, dan ini semua dijadikan dalam satu kompleks. Pendidikan dimulai dari usia muda dengan belajar Arab dan belajar membaca. Kemudian mereka akan belajar penafsiran dan juga hukum Islam atau fikih yang dianggap paling penting. Namun, sekolah-sekolah ini tidak hanya memberikan penjelasan mengenai hukum dan analisis Islam, tapi juga sangat terbuka terhadap ide-idenya. Mereka juga belajar filsafat alam Yunani seperti logika dan aritmatika, astronomi, dan juga astrologi. Menurut Stanford Encyclopedia of Philosophy, gerakan penerjemahan ini menyebabkan perubahan besar dalam hampir semua bidang filsafat di dunia Latin abad pertengahan, mengubah cara orang berpikir tentang alam, pikiran manusia, dan realitas. Pengaruh filsuf muslim pada era ini sangat kuat dalam bidang filsafat alam, psikologi, dan metafisika, serta juga mempengaruhi studi logika dan etika. Pada masa ini juga terjadi apresiasi kuat dan juga perkembangan terhadap pemikiran rasional, dan ini mempengaruhi filsafat agama yang melahirkan kalam. Salah satu alirannya adalah Mu'tazilah yang percaya bahwa rasionalisme bisa digunakan untuk memahami baik natural maupun supernatural seperti Tuhan. Tradisi debat dari Yunani diwariskan dan dibawa terhadap sifat kosmos dan mencoba untuk mempelajari mengenai diri, alam semesta, dan seisinya. Mereka melakukan debat dengan aliran lain seperti Maturidiyah yang melihat akal diperlukan untuk memahami dan menafsirkan agama dan juga manusia memiliki kehendak bebas, yang berarti memiliki kemampuan untuk membuat pilihan moral dan etis, di mana manusia harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dan aliran lain seperti Asy'ariyah yang memandang bahwa kehendak Tuhan menentukan segalanya, dan kehendak bebas manusia hanya terbatas. Dan menurut mereka, akal hanyalah terbatas dan tidak sepenting itu untuk memahami agama. Yang diperlukan adalah iman yang besar. Banyak perdebatan dan diskusi teologis di antara berbagai aliran dalam Islam menunjukkan pengaruh besar dari filsafat Yunani. Ibnu Taimiyah mengkritik diskusi-diskusi ini sebagai solusi Yunani untuk masalah Yunani yang menurutnya tidak relevan bagi umat manusia pada masa itu. Sebagian besar aliran teologis utama dalam Islam menggunakan pendekatan rasional untuk memahami agama, yang menyebabkan mereka menolak interpretasi literal dari teks-teks agama. Pendekatan ini menurut Taimiyah adalah hal yang bisa memberikan tantangan terhadap tulisan-tulisan dan agama suci Islam, dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi umat Islam pada masa itu.
aspek spiritual dan mistis Islam dengan ajaran-ajaran hukum dan teologi agar lebih mudah diterima. Dia memberikan pengaruh besar dalam filsafat, tapi juga memberikan kritik besar mengenai filsafat juga nantinya. Melalui Tahafut al-Falasifah, Al-Ghazali memberikan kritik mendalam terhadap para filsuf muslim yang mengadopsi filsafat Yunani. Dia menuduh mereka menyimpang dari ajaran Islam dalam isu-isu teologis seperti kekekalan alam semesta dan kebangkitan jasmani. Dan nantinya, Ibnu Rushd memberikan reaksi terhadap ini dengan karya Tahafut al-Tahafut untuk membela filsafat. Ia percaya bahwa Tuhan memberikan akal kepada manusia untuk digunakan dalam mengeksplorasi dan memahami alam semesta. Menurut Ibnu Rushd, pengetahuan filosofis dapat memperdalam pemahaman tentang ajaran agama dan tidak bertentangan dengan iman jika digunakan dengan benar. Sementara itu, ada juga sekolah filsafat lain yang disebut dengan falsafah. Para sarjana falsafah mengadopsi dan mengembangkan karya-karya filsuf Yunani seperti Aristoteles, Pythagoras, dan Plato. Mereka menerjemahkan, mengomentari, dan menulis banyak teks filosofis. Salah satu dari mereka adalah Ibnu Sina dan Ibnu Rushd. Ia memainkan peran besar dalam menafsirkan karya-karya Aristoteles. Mereka menulis banyak komentar tentang Aristoteles yang membantu orang-orang untuk memahami gagasan-gagasan yang dimiliki. Dalam metafisika, area filsafat yang mencoba untuk memahami dasar-dasar dari realitas, Aristoteles dan Plato memiliki perbedaan mendasar. Menurut Plato, semua benda termasuk yang abstrak ada dalam dunia bentuk atau world of forms, di mana ide-ide sempurna tentang benda-benda tersebut berada. Apa yang kita lihat di dunia nyata hanyalah bayangan atau tiruan dari bentuk-bentuk sempurna ini. Misalnya, sebuah segitiga di dunia nyata hanyalah refleksi dari ide sempurna tentang segitiga yang ada di dunia bentuk, di mana segitiga didefinisikan oleh sifat-sifatnya seperti memiliki 3 sisi. Dia memberikan argumen ini dikarenakan manusia dibatasi oleh indera-indera mereka dan juga pemikiran-pemikiran mereka, dan dunia bentuk menurutnya adalah dunia yang sebenarnya.